sukseskan vaksinasi berantas COVID selamanya. Selamat pagi, siang, malam, Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Michelle, mahasiswa Universitas Surabaya, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, mata kuliah Komunikasi Bisnis kelas Paralel A dengan nomor NRP 130320020. Hari ini saya akan mengajak Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian untuk mengenal lebih dalam tentang vaksinasi COVID-19. Nah, sebenarnya apa sih COVID-19 itu? Coronavirus Disease 2019 atau disingkat COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam ordo Nidovirales keluarga Coronaviridae dan genus Beta Coronavirus, di mana virus Coronaviridae ini sendiri memiliki kemampuan untuk menginfeksi manusia. COVID-19 sendiri telah menyebabkan adanya pandemi di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya coronavirus disease 2019 atau disingkat COVID-19 di seluruh dunia untuk semua negara. COVID-19 di Indonesia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Sampai tanggal 14 April 2021, Indonesia telah melaporkan 1.583.182 kasus positif menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 42.906 kematian. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara itu, diumumkan 1.431.892 orang telah sembuh, menyisakan 108.384 kasus yang sedang dirawat. Kemudian, apa sih yang dapat menyebabkan COVID-19 ini dapat menyebar? Virus COVID-19 ini diduga menyebar di antara orang-orang, terutama melalui percikan pernafasan atau droplet yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernafasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar 5 hari, tetapi dapat berkisar dari 2 hingga 14 hari. Lalu apa saja sih gejala dari COVID-19 ini? Gejala yang dilaporkan termasuk demam pada 90% kasus, kelelahan dan batuk kering pada 80% kasus, dan sesak nafas 20% dengan gangguan pernafasan 15% kasus. Serta tes darah biasanya menunjukkan jumlah sel darah putih yang rendah atau adanya leukopenia dan limfositopenia. Eits, tapi tenang aja Bapak atau Ibu dan teman-teman, karena COVID-19 ini dapat dicegah dengan cara menerapkan 5M yang disarankan oleh Kemenkes, yaitu yang pertama selalu menggunakan masker, yang kedua menjaga jarak 1-2 meter, yang ketiga mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, yang keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima membatasi mobilitasi dan interaksi. Serta yang baru-baru ini dilaksanakan di seluruh dunia termasuk Indonesia, yaitu vaksinasi. Nah, Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian sudah tahu belum vaksinasi itu apa? Vaksinasi atau imunisasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tersebut. Vaksinasi biasanya dilakukan dengan menyuntikkan bagian sel atau kode genetik virus yang telah dilemahkan atau mati, lalu dimodifikasi sedemikian rupa. Dengan cara ini, vaksin membuat tubuh mengenali virus tersebut tanpa membuatnya terinfeksi. Tubuh mengidentifikasi vaksin sebagai mikroorganisme asing yang perlu dilawan, sehingga memicu respons kekebalan dan memproduksi antibodi.
Sehingga ketika suatu saat berkontak langsung dengan virus, maka tubuh akan telah lebih siap menangkalnya. Tapi bagaimana sih cara kerja dari vaksin ini sendiri? Vaksin pada dasarnya merupakan zat atau substansi yang berfungsi membantu tubuh melawan penyakit tertentu. Tubuh yang sudah divaksin akan membentuk antibodi terhadap virus tertentu. Vaksin yang sudah diberikan akan melatih tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap penyakit. Vaksin yang dibuat dari virus yang dilemahkan akan membantu tubuh mengenali virus asli dan melatih sistem imun untuk melawannya. Mikroba yang terkandung dalam vaksin akan berperan sebagai antigen. Zat ini akan merangsang sistem imun tubuh agar menghasilkan antibodi yang bisa melawan suatu penyakit. Jika terpapar virus, tubuh bisa segera memproduksi limfosit atau antibodi yang diproduksi oleh imun tubuh. Antibodi tersebut kemudian akan menyerang virus tersebut. Virus akan dihancurkan atau dinetralisasi oleh antibodi. Munculnya sistem kekebalan tubuh inilah yang nantinya bisa mencegah terjadinya risiko kerusakan lebih berat pada sistem organ tubuh, meminimalkan morbiditas, dan bahkan menekan risiko kematian ke titik 0 atau 0. Jenis-jenis vaksin di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan adanya 7 jenis vaksin yang akan digunakan di Indonesia, yaitu yang pertama AstraZeneca, yang kedua Moderna, yang ketiga Pfizer-BioNTech, yang keempat Novavax, yang kelima Sinovac, yang keenam Sinopharm, dan yang ketujuh vaksin yang akan diproduksi oleh PT Bio Farma. Kemudian bagaimana sih cara mendaftar atau menerima vaksin? Sasaran penerima vaksinasi akan menerima notifikasi pemberitahuan melalui SMS Blast dari ID pengirim Peduli COVID. Yang kedua, melakukan registrasi ulang untuk memilih tempat serta jadwal layanan, serta verifikasi melalui SMS 1199 atau menekan tombol di smartphone kalian bintang 119 pagar. Kemudian dapat melalui aplikasi Peduli Lindungi atau website pedulilindungi.id, juga bisa melalui Babinsa atau Babin Kaptimnas setempat. Yang ketiga, sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19 akan mengirimkan tiket elektronik sebagai undangan kepada sasaran penerima vaksin corona yang telah terverifikasi. Efek samping setelah vaksin. Yang pertama, nyeri atau kemerahan di sekitar tempat suntikan. Yang kedua, demam ringan. Yang ketiga, kelelahan. Keempat, sakit kepala. Dan yang kelima, nyeri otot atau sendi. Tapi Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian tidak perlu khawatir, karena efek samping ini sangatlah normal terjadi. Serta, tim peneliti vaksin atau yang disebut sebagai Clinical Research Organization berasal dari Prodia. Juga, tim peneliti ini akan terus diaudit dan diawasi oleh pihak ketiga agar Good Manufacturing Products atau GMP selalu sesuai dengan standar. Nah, bagaimana? Sekarang sudah mengerti kan apa itu COVID-19, bahaya COVID-19, juga vaksinasi dari COVID-19 ini? Jadi Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian jangan ragu untuk vaksinasi. Mari sama-sama kita sukseskan vaksinasi dan berantas COVID selamanya. Sekian presentasi saya pada hari ini. Saya minta maaf bila ada salah kata, perilaku, dan tindakan yang saya lakukan selama presentasi. Saya Michelle, pamit undur diri dan sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua.